Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Ibu Sinta Melinda. Apa kabarnya hari ini? Ibu pastikan kalian semua baik-baik saja ya. Anak-anak, kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yaitu 1. Membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi cara pelestarian hewan atau tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan dengan detail. Sekarang kita masuk ke materi. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan, yaitu tidak punah. Yang kedua, dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang terakhir, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memahami cara merawatnya dengan baik. Yang kedua, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Beberapa jenis hewan langka di Indonesia yaitu yang pertama, komodo. Yang kedua, ada orangutan. Yang ketiga, ada badak bercula 1. Yang keempat, ada burung cendrawasih. Yang kelima, ada burung jalak. Dan yang terakhir, ada harimau Sumatera. Yang ketiga, tidak melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Yang selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan yaitu 1. Mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya, mengembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Artinya, menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Yang keempat, penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Contoh pelestarian in situ adalah hutan lindung. Contoh pelestarian ex situ adalah dengan kebun raya. Beberapa tumbuhan langka antara lain yang pertama, Amorphophallus titanium atau bunga bangkai. Yang kedua, Rafflesia arnoldi atau Rafflesia. Ketiga, ada kantong semar. Keempat, cendana. Dan yang terakhir, meranti. Keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Yang selanjutnya, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian kerjakan soal uraian ini. Tugas kedua, yang pertama,
kalian cari informasi tentang salah satu hewan atau tumbuhan langka di buku atau internet. Yang kedua, tuliskan informasi-informasi berikut di dalam postermu. Yang pertama, nama dan manfaat hewan atau tumbuhan tersebut dalam ekosistem. Kedua, cara perkembangbiakan hewan atau tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, cara melestarikan hewan atau tumbuhan langka. Baik adik-adik, jadi pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang upaya melestarikan tumbuhan dan upaya melestarikan hewan. Adik-adik jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikirimkan ke WA Ibu. Adik-adik mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.